warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maghfiratul Azza Zulfa, Rizal Faturrahim Fikri, dan Ulfa Nur Aisyah. Bab ini kami akan menjelaskan tentang na'at, man'ut, dan idhofah. Yang pertama, membahas tentang na'at dan man'ut. Pengertiannya, na'at adalah kata sifat dan man'ut adalah yang disifati. Contohnya, kitabun jamilun. Kitabun termasuk man'ut dan jamilun termasuk na'at. Contoh lain yaitu faslun nadifun. Faslun yang mempunyai arti kelas dan termasuk dalam bahasa Arab yaitu man'ut. Sedangkan nadifun mempunyai arti bersih, yaitu dalam bahasa Arab berarti na'at atau sifat. Kata sifat. Na'at dan man'ut itu diibaratkan seperti sepasang kekasih. Dimanapun ada na'at, pasti di situ ada man'ut. Kemanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, setiap ada na'at, pasti ada man'ut. Mereka ini harus mempunyai 4 syarat. Mereka harus mempunyai kesamaan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, sama dalam i'rabnya, baik itu rofa, nasab, ataupun jar. I'rab itu pengertiannya perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata ini juga bisa berupa harokat. Contohnya, kitabun jamilun. Kitabun man'utnya berharokat dhammah. Na'atnya lafal jamilun juga harus berharokat dhammah. Begitu juga misalnya kitaban jamilan. Kitabnya berharokat fathah, maka jamilunnya harus berharokat fathah. Dan misalnya kasroh, keduanya juga berharokat kasroh. Harus berharokat kasroh. Yang kedua, sama dalam jumlahnya, baik itu mufrad, tasmiyah, atau jamak. Mufrad itu menunjukkan arti 1, kalau tasmiyah itu menunjukkan arti 2, sedangkan jamak itu menunjukkan arti 3 atau lebih. Misalnya di sini atolibu al-jadidu. Atolibu man'utnya menunjukkan arti 1, artinya murid yang baru, murid 1 yang baru. Karena berhubung di sini atolibu murid 1, maka na'atnya juga berbentuk mufrad atau menunjukkan makna 1. Kalau 2, atolibani al-jadidani. Atolibani di sini menunjukkan 2 murid, dan al-jadidani juga menunjukkan sifat untuk 2. Misalnya ini juga atulabu al-jududu. Di sini jamak menunjukkan arti 3 atau lebih. Dari contoh ketiga ini, kita cek lagi apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang pertama tadi, yaitu sama dalam i'rabnya atau harokatnya. Yang pertama, at-tolibi al-jadid, at-tolibu al-jadidu. Keduanya sama berharokat dhammah, dan at-tolibani al-jadidani. I'rabnya tidak harus berupa harokat. I'rab itu perubahan akhir kata. At-tolibani ada tambahan alif nun, dan al-jadidani ada tambahan alif nun di akhir kata. Dan yang ketiga, at-tulabu al-jududu. Keduanya berharokat dhammah. Yang ketiga adalah sama dalam mudzakkar muannasnya. Mudzakkar menunjukkan arti laki-laki dan muannas menunjukkan arti perempuan.
Contohnya Ahmadun jamilun, Ahmad yang tampan, dan Aisyatun mahirotun. Mahirotun menunjukkan perempuan karena ditandai dengan tak marbutoh. Syarat yang keempat yaitu harus sama nakiroh dan ma'rifatnya. Nakiroh itu umum, sedangkan ma'rifat itu khusus. Biasanya yang sering kali muncul atau yang paling spesifik itu kalau ada alnya, maka itu jadi ma'rifat. Seperti ini, masjidun asalnya adalah nakiroh sebelum diberi al, dan setelah diberi al menjadi al-masjidun. Ini menjadi makrifat. Nah, naat dan man'ut ini jika naatnya ada alnya, begitu juga man'utnya ada alnya. Contohnya at-thalibu al-jadidu ada alnya dan al-jadidu ada alnya. Jadi keduanya harus ada alnya. Kalau tidak al-ta'rifnya ini, maka keduanya juga tidak ada. Kemudian selain al, isim ma'rifat itu juga ada dhamir yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, yang jumlahnya ada 14. Itu semua adalah termasuk isim ma'rifat. Kemudian ada juga nama dan nama orang. Penjelasan selanjutnya adalah idhofah. Idhofah ini adalah susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ini memiliki ciri-ciri berharokat fathah atau juga bisa kasroh atau juga bisa dhammah, dan juga dia tidak ada alnya. Kemudian ciri-ciri dari mudhof ilaih itu wajib ada alnya kecuali pada nama seseorang, dan juga dia wajib beri'rab jar atau berharokat kasroh. Contohnya di sini adalah ghurfatun naumi. Ghurfatu ini dia sebagai mudhof. Nah, di sini ghurfatu beri'rab rafa atau berharokat dhammah, dan juga dia tidak ada alnya. Kemudian an-naumi ini dia menduduki sebagai mudhof ilaih. Nah, an-naumi ini ada alnya dan juga dia beri'rab jar atau berharokat kasroh. Seperti pada kaidah kullu mudhofun ilaih majrurun. Jadi setiap mudhof ilaih itu adalah beri'rab jar. Jadi dia harus wajib berharokat kasroh. Nah, berbeda dari na'at dan man'ut, jika idhofah ini yang wajib ada alnya adalah mudhof ilaih, sedangkan mudhofnya tidak boleh ada alnya. Nah, sedangkan na'at dan man'ut itu harus sama-sama memiliki alnya. Jika na'atnya ada alnya, maka man'utnya juga ada alnya. Jika man'utnya itu sebagai mu'annas, maka na'atnya juga dia sebagai mu'annas. Dan jika man'utnya itu terdapat al-ta'rif, maka na'atnya juga ada al-ta'rifnya. Jadi kedua kalimat itu sama, memiliki ciri-ciri yang sama persis, itu na'at. Nah, kemudian idhofah ini adalah nama suatu benda yang terdiri dari dua kata. Nah, di sini contohnya adalah ghurfatun naumi. Ghurfatu ini sebenarnya adalah terdiri dari dua kata, yaitu ghurfatu dan naumi. Kemudian ia diidhofahkan atau dimudhof ilaihkan menjadi ghurfatun naumi, yang artinya nanti menjadi ruang tidur atau kamar tidur. Kemudian ada kitabun dan zaidun. Di sini kitabun dan zaidun juga terdiri dari dua kata. Kemudian ia diidhofahkan atau dimudhof ilaihkan menjadi kitabu zaidin. Seperti pada ciri-ciri idhofah tadi yang sudah saya jelaskan, kitabu ini menduduki idhofah.
dia berharokat dhammah atau beri'rab rafa, dan juga dia tidak ada alnya. Kemudian zaitun ini menjadi i'rab jar. Awalnya tadi kan berharokat dhammah ten, karena dia nama, dia tidak ada alnya. Padahal seharusnya ciri-ciri dari mudhof ilaih itu ada alnya. Kemudian zaitun ini menjadi zaidin karena dia menduduki sebagai mudhof ilaih. Perlu kita ketahui bahwa semua lafaz Arab jika ada alnya itu tidak boleh ditanwin. Di sini ghurfatun naumi. An-naumi ini kan ada alnya, jadi dia tidak boleh ditanwin. Namun jika dia tidak ada alnya, seperti nama Zaidun, ini dia harus ditanwin. Jadi bukan Zaidi, tapi Zaidin. Seperti pada contoh lain, itu ada pada materi bacaan as-sholatu fil islami tadi, salah satunya adalah min arkanil islami. Min arkani itu menduduki sebagai mudhof. Dia berharokat kasroh karena sebelum kalimat arkani itu ada salah satu huruf jar yaitu min, yang mana min arkani ini menjadi susunan jar majrur. Jadi dia berharokat kasroh. Kan tadi ciri-ciri dari mudhof kan boleh berharokat dhammah atau berharokat kasroh atau berharokat fathah. Kemudian al-islami ini menduduki sebagai mudhof ilaihnya. Nah, al-islami ini ada alnya dan juga dia beri'rab jar atau berharokat kasroh. Contoh lainnya juga ada di bacaan yang tadi, toharotul makani. Toharotu itu sebagai mudhof dan al-makani itu sebagai mudhof ilaih. Yang perlu kita garis bawahi adalah ciri-ciri tadi. Jadi jika kita menemukan suatu kalimat yang ciri-cirinya seperti pada susunan idhofah, mudhofnya berharokat fathah atau kasroh atau bisa dhammah, dan juga dia tidak ada alnya, kemudian kalimat selanjutnya itu mudhof ilaihnya itu wajib ada alnya atau ada alnya kecuali pada nama, dan juga dia beri'rab jar, itu sudah bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah susunan idhofah atau susunan mudhof ilaih. Mungkin seperti itu penjelasan dari idhofah atau susunan mudhof ilaih. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan dari kami yang tadi juga dijelaskan oleh teman saya tentang na'at dan manfut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mengartikan secara sekilas yaitu tentang as-sholatu fil islami, yaitu sholat di dalam agama Islam. As-sholatu ruknahuma min arkanil islami. Sholat merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun di agama Islam. Wahya madhahira min madhahirihi. Dan sholat merupakan aspek dari segala aspek dalam Islam. Wa idza amhalal muslimin hadzal rukna. Ketika seorang muslim meninggalkan rukun ini yaitu sholat, i'tibaru kafiron, diibaratkan seperti kafir, seperti halnya kafir. Awasian atau maksiat, atau orang yang telah melakukan maksiat. Kama la yajuza lil muslimin, seperti halnya tidak boleh bagi seorang muslim ayat surukas sholati, yaitu meninggalkan sholat. Ajizan, sebab apes, sebab lemah, au kaslan atau malas. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan.
Bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Wa tajibu sholatu 'alal muslimi fi sinnil bulughi, dan wajib melaksanakan sholat bagi orang muslim fi sinnil bulughi ketika mencapai usia baligh. Walakinnahu tulaqinu usuluha wa huwa fi sab'ati min umrihi, dan tetapi orang muslim harus mengajarkan cara melaksanakan sholat ketika ia berusia 7 tahun. Tulaqinu ini bisa diartikan mengajarkan atau bisa juga diartikan mendikte. Kalau usuluha ini saya cari di kamus, artinya dasar-dasar, dan hanya ini merujuk pada sholat. Jadi secara global saya artikan dengan cara melaksanakan sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati idza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balaghu ashran. Perintah muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bis sholati, melaksanakan sholat idza balaghu sab'an, ketika mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka 'alaiha, melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat idza balaghu ashran, ketika mencapai usia 10 tahun. Maksudnya wadribuhum ini adalah bahasa Jawa itu seperti gepuk jika dia tidak melaksanakan sholat. Wa farraqu bainahum, dan pisahkan antara mereka. Humnya ini merujuk pada orang tua dan anak, fil madaji', pada tempat tidur. Maksudnya adalah orang tua dan anak harus sudah berpisah tidurnya. Yasta'idul muslimu lisholati biwudu'i awil iltisali idza kana junuban. Yasta'idul muslimu lisholati, bersiap, orang muslim bersiap melaksanakan sholat bil wudu'i, dengan berwudu, awil iltisali, atau mandi, idza kana junuban, jika mendapati ia sedang junub. Tsumma yaqfu mutawajjihan nahwal qiblati khasyi'an, kemudian menghadap ke arah kiblat dengan khusyuk, mustasliman lillahi azza wa jalla, dengan berserah atau pasrah kepada Allah. Wa yaftahu sholatuhu bitakbiri, dan membuka atau memulai sholatnya dengan takbir atau membaca takbir. Tsumma yaqra'u bil fatihati, kemudian membaca surat al-fatihah. Yaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak dianggaplah sholata, tidak dianggap melaksanakan sholat, liman lam yaqra', bagi seseorang atau siapa saja, bi fatihatil kitab, dengan bacaan surat Fatihah. Wa min syuruti sihhatis sholati thahiratul makani wasaubi wal badani, dan syarat sahnya sholat yaitu suci tempat, pakaian, dan suci badannya. Suci badannya dari apa? Minan najasati, dari najis. Wa tusallil mar'atu malam takun, wanita tidak boleh sholat ketika haidun au nifasaan, dalam keadaan haid atau nifas. Fa'idha toharut sholat, apabila ketika mar'ah atau ketika perempuan sudah suci kembali, duna qodoi ma fatiha minas sholati, maka tidak diperkenankan untuk mengqodok sholatnya. Wabis sholati yahsulul muslimin ala nafa'il kabiri, dan dengan sholat seorang muslim itu bisa menghasilkan kemanfaatan yang sangat besar. Kemanfaatan seperti apa? Yaitu kemanfaatan seperti fahuwa birrahmatillahi, yaitu seperti mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Wa yasabilu lidukhuli darussalami, nikmat berupa jalan untuk masuk ke rumah keselamatan. Darussalam, apa itu Darussalam? Yaitu al-jannata, yaitu surga.
keselamatan. Kama annaha i'tirafu minal muslimin bifadlillahi alaihi, seperti halnya pengakuan sebagai seorang muslim atas keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Kitab Al-Qiraah Al-Arabiyah lil Muslimin halaman 173 tahun 1991. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama masih dalam taraf pembelajaran. Sekian dari saya, sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.